Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan yang masuk di tempat saya, Mas Nuk, apakah bisa kita itu memengaruhi pikiran dan perasaan orang lain itu jarak jauh? Nah, pertanyaan ini bagi saya cukup menarik, maka saya membahas di video kali ini. Namun sebelum saya melanjutkan membahas di video kali ini, yang belum subscribe silahkan Anda tekan subscribe-nya dan juga tekan loncengnya seperti biasa, agar ketika saya mengupload video terbaru Anda langsung mendapatkan notif atau pemberitahuan. Terima kasih. Baik sahabatku semua, bagi Anda pecinta dari Pondok Hikmatus Indonesia, tentu saja pertanyaan ini banyak dipikirkan oleh orang-orang ya, termasuk Anda barangkali yang menonton video ini. Sebetulnya hal ini lumrah karena banyak orang yang mempunyai keterbatasan bagaimana mempengaruhi orang secara langsung atau bertemu langsung. Karena saya yakin tidak semua orang juga paham tentang ilmu pikiran, paham bagaimana mempengaruhi pikiran alam bawah sadar orang lain gitu. Namun bagi Anda yang sudah belajar tentang ilmu hipnotis, ilmu hipnoterapi, ilmu gendam dan lain-lain, Anda tentu paham bahwa hal tersebut sangat mudah dilakukan, ya, sangat mudah dilakukan. Namun sesuai dengan pertanyaan di awal tadi, saya akan memberikan penjelasan sesuai dengan apa yang saya ketahui, ya, sesuai dengan pengalaman saya pribadi. Mempengaruhi pikiran dan perasaan orang lain jarak jauh ini menurut saya hal yang sangat normal, hal yang sangat lumrah, hal yang sangat ilmiah sekali. Jadi menurut saya siapapun bisa melakukan. Saya ambil contoh yang paling sederhana adalah tanpa Anda sadari sebetulnya Anda sudah bisa melakukan. Tanpa Anda sadari, kadang-kadang Anda sering melakukan. Saya berikan contoh yang paling sederhana. Jika Anda sebagai orang tua yang menonton video ini dan mempunyai anak yang jarak jauh, ya, mungkin anak tersebut lagi kuliah di kota lain atau di pulau lain, ketika Anda mengalami rindu, mengalami kangen begitu, Anda memikirkan sang buah hati Anda. Nah, pesan yang dikirimkan oleh pikiran Anda karena Anda kangen, Anda rindu tadi akan ditangkap oleh buah hati Anda di lain kota tersebut atau di lain pulau tersebut. Maka apa yang terjadi? Bisa jadi anak Anda akan menghubungi Anda yang mungkin lama tidak kontak, ya, lama tidak telepon, tidak chat WA dan sebagainya. Saat setelah Anda memikirkan, maka anak tersebut langsung mengontak Anda. Atau contoh lain, jika Anda mempunyai pasangan dan pasangan Anda ini jauh dari kediaman Anda, tempat tinggal Anda, entah lagi bertugas atau bekerja di kota lain atau bahkan di negara lain pun, ketika Anda rindu, Anda kangen begitu, Anda memikirkan dengan penuh perasaan, pasangan Anda akan menangkap sinyal tersebut. Dia bisa jadi bermimpi, mimpiin Anda. Bisa jadi tiba-tiba dia juga merasa kangen dengan Anda dan menghubungi Anda. Ini contoh sederhana proses alami
yang tanpa kita menggunakan metode-metode khusus atau cara-cara khusus. Manusia ini adalah salah satu ciptaan yang sempurna di antara ciptaan-ciptaan yang lainnya. Dengan bekal akal, dengan bekal pikiran dan perasaan, kita bisa menghubungkan apa yang ada di dalam diri kita dengan apa yang ada di luar diri kita. Termasuk tadi, kita bisa menghubungkan perasaan kita, pikiran kita dengan orang lain, entah itu keluarga kita, sahabat kita, rekan bisnis kita, dan siapapun yang ingin kita tuju. Kalau zaman dahulu orang menyebutnya dengan ilmu telepati atau mengirim pesan jarak jauh. Karena pikiran manusia ini merupakan energi, ya, dan memancarkan yang namanya vibrasi atau getaran dengan frekuensi tertentu, sangat-sangat memungkinkan ini bisa dilakukan. Apalagi jika Anda paham metodenya, Anda mengerti ilmunya, dan Anda bisa mempraktekkan hal tersebut. Dan keberhasilannya saya katakan di atas 99% berhasil. Ya, jadi intinya bisa. Lalu yang kedua, terus bagaimana dengan yang gagal, begitu ya, yang tidak bisa? Oke, yang gagal, yang pertama menurut saya adalah gagalnya itu bukan karena pesan kita ini tidak diterima oleh orang tersebut. Tetap saja pesan kita diterima oleh orang tersebut, namun orang tersebut mengabaikan pesan kita. Ngerti ya? Orang tersebut mengabaikan pesan kita. Saya ambil contoh sederhana adalah ketika Anda jatuh hati dengan lawan jenis, kemudian Anda menaruh perasaan Anda, saya yakin lawan jenis tersebut akan mengerti pesan Anda bahwa Anda sedang suka dengan dia, Anda sedang jatuh cinta dengan dia. Namun ketika dia memilih untuk mengabaikan perasaan Anda, maka ya tidak akan terjadi apa-apa, walaupun dia tahu bahwa Anda senang sama dia. Dan sebaliknya, jika dia merespon karena dia juga menyukai Anda, terjadilah komunikasi yang baik dan hubungan, ya, jadilah pasangan, gitu ya. Ini analisa kegagalan yang pertama. Kemudian analisa kegagalan kedua, Anda tidak tahu, tidak paham tekniknya, tidak paham ilmunya, sehingga apa yang Anda kerjakan ini asal-asalan saja. Karena menurut saya pribadi, sesuai dengan pengalaman saya, bahwa segala sesuatu ini yang kita lakukan harus berdasarkan ilmu, berdasarkan pengetahuan. Ketika kita paham ilmunya, paham caranya, kita akan sangat mudah sekali untuk mempraktekkan, ya. Ini jadi jangan khawatir bila Anda yang sedang menonton video ini membutuhkan kemampuan tersebut. Di video yang lalu-lalu sudah pernah saya bahas tentang bagaimana cara mempengaruhi pikiran orang lain jarak jauh. Ya, silahkan Anda cari di channel ini, banyak yang sudah saya upload. Cuma di tambahan video ini adalah bagaimana dengan yang gagal. Sudah saya ulas tadi, gagal karena penerima pesan mengabaikan. Yang kedua, Anda gagal karena tidak paham metode atau caranya. Oke. Secara ilmiah sudah banyak penelitian melakukan observasi tentang ilmu pikiran ini. Mereka menamakan macam-macam, yang ada yang namanya teknik alpha mind, jadi pikiran alam bawah sadar, kondisi santai atau relax, gitu ya. Ada lagi subliminal message, pesan tersembunyi. Banyak istilah-istilah yang digunakan untuk menamai metode atau teknik ini, tapi umumnya orang menyebutnya dengan ilmu telepati, gitu teman-teman. Jadi telepati itu bukan sesuatu yang
Klinik bukan sesuatu yang abstrak, tidak bisa dijelaskan. Namun sebaliknya sangat mudah dijelaskan, dan jika Anda paham sangat mudah dipraktekkan. Gitu teman-teman. Semoga paparan singkat ini menambah wawasan Anda tentang dunia ilmu pikiran, tentang dunia energi, tentang dunia vibrasi getaran, bahwa kita ini terkoneksi dengan semuanya, dengan semesta yang ada di alam raya ini. Sama halnya kita terkoneksi dengan Tuhan kita yang tidak kita lihat secara wujudnya, tetapi kita tahu dan merasakan kita ini sudah terkoneksi. Gitu. Terima kasih, sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.